pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Dan setiap ranting berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Satu gambaran yang diberikan Tuhan Yesus tentang persekutuan kita, umat yang ditebus oleh Tuhan, itu adalah pokok anggur. Kalau orang menanam pokok anggur, yang paling diharapkan buahnya kan. Ya, jadi pokok anggur itu ditanam dengan satu tujuan, yang menanam itu nanti akan mendapatkan buah. Jadi kalau nggak berbuah ya dibuang kan gitu. Kalau nggak berbuah ya dibakar. Kalau nggak berbuah berarti tidak berfungsi. Tuhan memberikan gambaran bahwa Yesuslah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Mengertikah kita apa artinya ini? Dari sejak sekolah minggu ada lagunya Yesus pokok, tapi mengertikah kita makna yang sangat dalam dari ilustrasi tentang pokok anggur dan kita sebagai ranting? Ayat 1 tadi berkata, akulah pokok anggur, kata Yesus, pokok anggur yang benar, dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, jadi Bapa di sorga selalu memikirkan bagaimana pokok anggur itu lebih banyak berbuah. Ya, katanya nih, kalau di luar negeri, kalau orang menanam pisang, mereka tidak mau membiarkan anak pisang itu menjadi besar banyak. Jadi kalau anak pisang itu banyak, mereka akan tangkap supaya apa? Hanya satu aja batangnya dan buahnya bisa gede, daripada banyak batangnya tapi buahnya kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti kalau yang sudah berbuah ini sudah tua dan belum mati, yang tumbuh selanjutnya diizinkan lagi gitu. Nah, artinya petani yang benar-benar mengurusi pertanian dan menghasilkan hasil yang besar, dia membersihkan. Ya. Demikian gambaran kita. Katanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah, setiap umat kan gitu, ya, yang tidak berbuah, katanya apa? Dipotongnya. Sudahkah umat Tuhan berbuah? Setiap ranting, karena kita ranting ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Jadi ada dua jenis ranting, yang satu yang nggak berbuah, satu lagi. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita lewat firman kita dibersihkan, itu berarti kita diharapkan supaya bisa berbuah banyak. Atau seandainya ada kita ini seperti ranting yang tidak berbuah, Tuhan akan buang.
walaupun kita sama-sama di sini, tapi kita adalah orang yang terbuang dari hadirat Tuhan karena kita tidak pernah mau berbuah. Berbuah maksudnya apa sih? Ya, kalau kalau pohon anggur itu berbuah kan mau dinikmati. Artinya kita menjadi berkat, kita berfungsi. Bagi saya, bagaimana saya yang pertama hidup tanpa dosa. Detik-detik yang dijalani 24 hari selalu berpikir bagaimana aku bisa lolos tidak berdosa. Jadi ada satu target, entah target itu tercapai atau tidak, nomor 2. Tapi bagi saya semaksimal mungkin yang pertama hidup berfungsi. Nah, kalau mau berfungsi, bagaimana kita detik-detik yang kita jalani kita lepas dari dosa. Ya. Yang kedua, saya mau melayani apa yang ada di depan mata saya sebagai pejabat sorga, bukan pejabat gereja dan bukan pejabat organisasi atau sinode. Gak penting buat saya. Bagi saya jabatan gereja, ya, walaupun saya dikasih PDT, ya, dan saya dapat gelar MTH, itu gak penting. Yang penting bagaimana saya berfungsi sesuai dengan jabatan sorga yang diberikan kepada saya sebagai seorang pengajar firman dan lain-lain. Begitu saja. Makanya saya nggak peduli apa kata orang. Orang mau menghina saya nggak akan jadi sampah. Orang memuji saya juga, saya nggak jadi rembulan. Saya sudah menjadi diri saya sendiri di dalam Kristus Yesus. Kalau kita punya pandangan seperti ini, saya pikir semuanya menjadi aman, tenang, damai. Gak ada sidik-sidikan, ya kan? Gak ada yang namanya sikut-sikutan, pun ada. Karena kita tahu kita hadir di bumi ini supaya kita berfungsi. Pikirkan, ya, apakah kita sudah berfungsi dalam hidup kita? Di rumah, di pekerjaan, secara khusus di gereja. Karena hari ini saya berbicara di gereja dalam lingkup jemaat dan pelayan. Sudahkah kita berfungsi? Lebih baik kita tidak menjabat sesuatu apapun, tapi kita berfungsi. Misalnya, diangkat seseorang dan ditabiskan secara resmi menjadi pendoa syafaat, tapi dia nggak pernah berdoa, nggak perlu. Lebih baik kita tidak ditabiskan sebagai pendoa syafaat, apalagi disebut koordinator doa katanya, ya. Lebih baik kita nggak usah ada jabatan apapun, tapi kita berdoa seperti itu. Ya. Ketika Tuhan berbicara, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya, Tuhan mengharapkan kita berfungsi. Berbuah berarti kita berfungsi. Berbuah berarti kita berguna. Karena ranting yang tidak berbuah itu dianggap tidak berfungsi. Untuk apa kau tumbuh dan ada ranting ini? Dipotong, dibuang, dan dibakar. Itu yang akan terjadi kepada kita kalau kita tidak berfungsi. Apalagi kita yang sudah memegang jabatan-jabatan tertentu, bukan jabatan resmi saja. Misalnya di keluarga, bapak, ya kan jabatannya, berfungsilah sebagai bapak. Ibu, berfungsilah sebagai ibu. Mulai dari jabatan formal maupun jabatan non formal. Ketika Tuhan berbicara, setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya. Dia berbicara, berfungsilah kalian, menjadi berkatlah. Karena dari pokok anggur yang diharapkan, buah yang bisa dimakan dan dinikmati. Artinya orang diberkati, kita menjadi berkat karena kita berfungsi di komunitas di mana kita ada. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Siapa kamu di dalam ayat 3 ini? Bukan semua orang loh. Kalau kita baca ini, kamu, bukan kamu yang mendengar. Kita harus kembali ke konteks, kamu di sini siapa? Mulai pasal-pasal sebelumnya Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya, ya. Jadi Tuhan berbicara kamu kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Murid-murid adalah orang yang taat, begitu ya. Jadi kamu telah bersih karena firman yang telah kamu taati. Nah, kepada orang yang sudah bersih itu Tuhan bilang di ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti
seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Nah, siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemarin kami ada seminar hamba-hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang punya beban untuk membuat satu kelas-kelas kelas kepada pasutri ya. Jadi dia boleh membuka seperti promosi ya, apa kegiatan mereka, apa aktivitas mereka sudah berjalan di 34 kota ya, dengan visi yang dari Tuhan begitu. Jadi kemarin kami dikasih pemaparan ya, saya memperhatikan hamba Tuhan itu, dia juga memperkenalkan diri dan keluarganya. Saya melihat di orang sangat berfungsi, itu saja yang ada di hati saya. Karena orang yang berfungsi, dia itu tidak mengutamakan penampilan ya. Dia sangat tampil bersahaja, tapi fungsinya luar biasa. Sampai ke berbagai kota dengan kesederhanaannya, dia menulis buku ya, buku-buku tentang keluarga. Jadi benar-benar dia berfungsi ya. Dan firman Tuhan berkata, kalau orang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Dia akan berfungsi lebih lagi. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mau dibersihkan oleh firman Tuhan, supaya dengan kita bersih kita bisa lebih berfungsi lagi. Tentunya Tuhan menginginkan setiap kita ya, di akhir-akhir tahun mengambil satu perenungan evaluasi kegagalan apa yang kita lakukan kemarin-kemarin dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau tidak, tahun-tahun itu berganti tanpa makna ya. Artinya kalau ada di antara kita selama ini kita adalah ranting yang tidak berfungsi, yang akan dipotong ya, maka kita belajar menjadi ranting yang mau berfungsi. Di ayat 3 tadi Tuhan bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Coba kita mundur di pasal yang ke-13 ayat 11. Ada 12 murid tapi satu tidak bersih. Perhatikan, 12 rasul tapi satu tidak bersih. Saya mau angkat ini. Ini perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Perhatikan ya. Ini masih dalam Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya, walaupun dipisah-pisahkan perikopnya ya. Di ayat 11 dikatakan, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu bersih. Kemudian kalau kita masuk ayat 21 itu ada satu perikop dengan judul Yesus memperingatkan Judas. Tidak semua kamu bersih. Yang 11 itu dianggap Tuhan bersih. Yudas pada waktu itu belum mengkhianati Tuhan kan? Belum. Tapi sudah dianggap tidak bersih. Karena apa? Karena hatinya sudah penuh dengan niat-niat. Ya. Karena di hatinya telah bertumbuh pekerjaan-pekerjaan iblis. Maka Tuhan melihat tidak semua kamu bersih ya. Walau saat itu Tuhan tidak bilang, Yudas kamu tidak bersih. Pengkhianat itu bukan orang yang bersih di mata Tuhan. Kita tahu Yudas adalah pengkhianat. Pengkhianat itu apa sih? Ya, dia dibaiki tapi dia buat jahat, itu pengkhianat. Orang nggak ngejahatin dia, Yesus nggak jahatin dia. Ya, Yesus kasih kepercayaan kepada dia, ya kan? Dikasih kepercayaan, dipilih menjadi rasul. Bukannya menjadi tahu diri, malah berkhianat. Dalam pengertian dia jahat. Ya. Nah kita harus tahu ya bahwa bagi Yesus pengkhianatan itu adalah tidak bersih. Kamu bukan ranting yang bersih yang harus dipotong. Orang-orang yang sanggup berbuat jahat kepada orang yang tidak pernah ngejahatin dia, itulah pengkhianat. Ya. Bahkan orang-orang yang dibeli kepercayaan, ini itu, tapi berkhianat, ya, tapi ngejahatin, itulah pengkhianat. Jadi
sebagai seorang pengkhianat adalah ranting yang tidak bersih, ranting yang tidak berbuah, karena dia bilang bukan semua kamu bersih. Tadi saya bilang Yudas belum mengkhianati, tapi Tuhan dalam kemahatauannya, dia tahu apa yang dikerjakannya dan apa yang akan dia lakukan. Maka dia berkata, kamu tidak bersih. Pikirkan, renungkan, bagaimana juga dengan Petrus yang menyangkal Yesus, tapi Petrus dia nggak bersih. Saya mau kita menelaah ya. Yesus tidak mengkategorikan Petrus sebagai ranting yang tidak berbuah, antara pengkhianat dan yang menyangkal. Mengapa? Pengkhianat itu memang jahat sekali, tapi yang menyangkal itu kespontanan ketidakberdayaan. Allah masih memaklumi ketidakberdayaan dan keterbatasan, tapi Allah sangat membenci kejahatan dan niat-niat jahat, rancangan-rancangan jahat. Perhatikan. Oleh sebab itu jemaat dan siapapun kita dalam ruangan ini, jangan pernah ada rancangan jahat di hatimu. Jangan pernah ada niat-niat jahat, program-program untuk ngejahatin orang. Itu adalah ranting yang tidak berbuah. Ketika Tuhan berkata, tidak semua kamu bersih, kemudian dalam pasal selanjutnya dia katakan, kamu memang bersih. Di situ Yudas sudah tidak ada, ya, karena di pasal itu Yudas sudah mengkhianati Tuhan. Jadi 11 yang lain dianggap Tuhan bersih. Tahukah kita anugerah Tuhan yang luar biasa, yang mengerti keterbatasan dan kelemahan kita. Kata bersih menurut Tuhan bukan sempurna, tapi orang yang selalu berjuang untuk berkenan di hati Tuhan. Orang yang berjuang untuk berkenan di hati Tuhan, tentunya dia berjuang untuk baik. Jadi kalau perjuangannya untuk baik, tentu tidak pernah ada waktu untuk mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Ketika engkau punya reka-reka yang jahat kepada orang lain, mereka-rekakan yang jahat di pikiranmu, merancang-rancang dosa, kamu kotor di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan berkata kamu sudah bersih, itu hanya kepada 11 murid yang masing-masing punya kelemahan, tapi bukan kejahatan, rancangan-rancangan jahat, niat-niat buruk, ya, dan segala sesuatu yang disiasati sedemikian rupa. Petrus menyangkal Yesus itu sangat spontan dan bukan satu rancangan. Dia dipenuhi ketakutan. Oh enggak, aku enggak kenal dia. Tapi dia bukan merancang kejahatan. Beda itu. Beda antara keterbatasan, ketidakmampuan. Itulah sebabnya, karena Tuhan tahu itu bukan kejahatan, maka ketika pencurahan Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, dan Petrus dipakai dengan dahsyat. Jangan kita terlalu cepat bilang ini nggak bagus, ini nggak bagus. Biarkan Tuhan menilai kita. Siapakah menurut Tuhan kita yang bersih? Siapakah menurut Tuhan kita yang tidak bersih? Siapakah menurut Tuhan kita ranting yang akan dipotongnya? Dan siapakah di antara kita menjadi ranting yang akan dibersihkannya? Pikirkan itu. Apalagi kalau berbicara tentang akhir zaman, akan dibakar ranting itu, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam api. Sebelas murid Tuhan Yesus yang lain selain Yudas Iskariot, mereka banyak kelemahan. Si Thomas nggak percaya, ya kan? Tuhan tahu apa yang akan dilakukan Thomas. Filipus nggak ngerti-ngerti kalau Tuhan ngajak dia, sampai dia bilang ini, Tuhan tunjukkan apa itu sama kami. Terus kau ngomong tentang Bapa, gitu ya. Jadi kalau kita bicara satu-satu yang 11 itu bukan berbicara manusia sempurna. Ketika Tuhan berkata, kamu memang sudah bersih. Amin. Karena 11 orang ini di hatinya dibaca Tuhan, tidak ada niat-niat jahat, tidak ada rancangan-rancangan jahat. Walaupun mereka punya, bisa salah, tapi kesalahan bukan karena rancangan, bukan karena kejahatan, bukan karena strategi, siasat, tidak sama sekali. Ketika Raja Daud membuat siasat untuk mengambil
Batsheba istri Uria. Apa kata Tuhan sama kamu? Kamu telah apa namanya itu yang sering menista aku, ya. Kamu telah menista aku. Hanya Daud bertobat, ya. Jadi bagi Tuhan setiap bentuk rancangan-rancangan itu adalah kejahatan luar biasa, ya. Dan tersingkirlah dari pekerjaan Roh Kudus orang-orang seperti Yudas Iskariot yang di hatinya bertumbuh segala kejahatan, berkembang, disiasati, direnung-renungkan. Pikirkan, walaupun kita ada di gereja, ada satu orang mendapat satu pernyataan, dia seorang yang bisu dan gak tuli, bisu dan tuli. Tapi Tuhan menjamah dia pintar multimedia, dia mengekspresikan semua penglihatan pernyataan Tuhan lewat multimedia. Jadi dia berbicara menyampaikan sesuatu begini. Ada seseorang orang banyak di ruangan ini ketika pengkhotbah berkhotbah. Terus iblis masuk ke ruangan, diracuninya pikiran semua orang, diracuni pikiran orang. Saya tersentak dengan itu. Ketika Yesus juga berkhotbah di bumi, ketika Yesus belum naik ke surga, berapa banyak orang yang diracuni pikirannya. Makanya mereka berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Sedemikian sulit dia mencari kesalahan Tuhan, tapi terus mereka mencoba, baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan sebagainya. Ini terlalu jahat bagi Tuhan. Makanya tidak satupun dari orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, dan seluruh pengikut-pengikut mereka yang hatinya jahat seperti mereka yang mendapat anugerah Tuhan untuk dipakai Tuhan pada pencurahan Roh Kudus, ya. Pikirkan itu. Walaupun mereka adalah penguasa bait suci dan terbiasa melayani, terbiasa dengan ibadah, tapi kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, Tuhan sudah ingatkan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, nggak berfungsi. Menurut saya, walaupun saya berkhotbah, tapi Tuhan tidak mengurapi saya tidak berfungsi. Walaupun saya bisa mimpin pujian, wow keren ya, lagu-lagu baru, semua musik bisa diikuti dan semuanya. Tapi kalau saya ini tidak bersih, saya nggak berfungsi. Oleh sebab itu Tuhan berkata, ya, supaya kita mau menjadi ranting yang dibersihkan, ya, mau menjadi ranting yang dibersihkan lewat apa? Firman. Ayat 3 jelas, kamu memang sudah bersih karena firman, ya. Firman yang diapain? Bukan firman yang didengar saja, tapi firman yang dikerjakan, ya, firman yang dikerjakan. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Artinya kalau kita nggak mengerjakan firman, kita sebenarnya nggak tinggal dalam Tuhan. Jangan katakan kita ini seorang yang tinggal di dalam Tuhan hanya karena sejak lahir kita Kristen, hanya karena di KTP kita Kristen umat Tuhan. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Makanya dia gersang, hari-harinya susah, suntuk, gersang, kering, karena di luar Tuhan itu nggak ada yang basah. Ya. Kalau ranting udah dipotong kan kering, nggak ada sukacita, nggak ada damai, susah terus. Tapi kalau kita di dalam pokok anggur itu, ranting itu kan basah. Mengalir dari Kristus, karena kita di dalam Kristus, ya kan? Masih ada hadirat, masih ada firman. Saya mau sedikit menyaksikan satu orang Kristen yang sudah tua, karena setelah tua
kesaksian orang, bahkan kesaksian kita bisa sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Seperti pernyataan dari Thomas Daud. Dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Jadi, setelah disimpulkan beberapa lama, begitulah setelah sampai tua akhirnya diungkapkanlah Mazmur ini oleh Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian umat Tuhan, kita kenal Pak Habakuk ya. Dia punya mertua, itu orang yang takut akan Tuhan. Mertuanya Pak Habakuk itu seorang yang selalu berdoa. Mereka adalah petani di kampung. Mereka sangat memberkati pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka sangat senang punya hela hamba Tuhan. Dan tidak tanggung-tanggung membantu ratusan juta untuk helanya. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan bukan karena helanya, dari dulu dia berlaku seperti itu. Itu kesaksian mereka ketika bertemu dengan Pak Kemala dan timnya waktu mereka ke Sumatera. Anak-anaknya luar biasa dibela Tuhan. Mereka sangat support dengan pekerjaan Tuhan. Mereka dihina oleh tetangga-tetangganya. Ya, mereka dihina karena beribadah begitu ya. Kayak kalian aja punya Tuhan. Kalau nggak salah karena adat ya, mereka juga nggak mau mengikuti adat. Seorang tua tidak mau mengikuti adat di kampung yang penuh adat. Mereka dikucilkan. Tapi ibu itu bersyukur karena aku punya Tuhan. Walaupun mereka begitu, Tuhan di pihak. Mereka selalu berdoa. Ibu itu selalu berdoa, bapak itu selalu berdoa. Mereka tetap mendukung pekerjaan Tuhan dan mereka tidak mau lemah. Karena apa mereka tidak lemah? Mereka selalu basah karena ranting itu belum kering. Artinya ranting itu masih di dalam Tuhan. Ranting itu belum dipotong, jadi nggak kering. Mereka menikmati damai, mereka bersuka cita, dan mereka menikmati buah. Bicara buah bukan hanya kita berfungsi, tapi kita juga menikmati. Amin. Seorang petani dinikmati nggak buahnya? Dinikmati tuh, dia menikmati. Tahukah kita, anak-anaknya sukses semua. Satu Borumi ini menjadi guru dan menikah dengan hamba Tuhan, yaitu Pak Habakuk. Tapi ada satu anaknya cacat, yang mereka juga bersyukur sampai hari ini bersyukur. Buta anaknya, tapi anaknya tetap multi talent, bisa main keyboard, begitu ya, bisa diandalkan. Nah, mereka ada di Batam ini dalam rangka apa? Anaknya kerja di satu bank BRI ya Pak? BI. Dan naik jabatan disekolahkan oleh bank ke luar negeri ke Australia. Anaknya sudah beberapa tahun di Australia, yang cowok masih lajang, ya. Dan ibu itu akan pergi ke Australia. Suami istri dan gurunya ini juga ikut dari Batam untuk menemani mereka karena mereka sudah tua. Menikmati, amin. Jadi kalau kita menjadi orang yang berguna, berfungsi, kita juga akan menikmati. Ketika kita mau menjadi ranting yang berguna, yang berbuah, yang bisa menjadi berkat, kita juga akan menikmati. Ya, umat Tuhan, terlalu banyak sekarang saya melihat orang Kristen simbol doang itu firman, simbol doang duduk di gereja, simbol doang memuji dan simbol doang untuk mendengar firman. Mengapa saya bilang demikian? Karena hari ke hari saya tidak melihat ada perubahan sikap dan semuanya, hampir tidak ada, kebanyakan, walaupun tidak semua. Di akhir tahun ini Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai Tuhan memotong kita dan hidup kita akan semakin kering dan gersang. Bahkan kita nggak menikmati apapun. Bagaimana kita mau menikmati? Tidak ada lagi buah yang bisa nongol dari ranting yang sudah dipotong itu. Tapi kalau ranting itu tidak dipotong, yang selalu dibersihkan akan berbuah dan kau akan semakin menikmati hidup. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu mengingatkan Tuhan berkata, lebih mudahnya langit dan bumi ini berlalu daripada firman-Ku. Nggak digenapi. Tadi pagi saya dapat rema. Walaupun ayat ini sudah saya baca-baca lama, tapi tadi pagi saya ulang-ulang karena saya juga mau khotbah. Ayat 7 itu kuat sekali menjadi rema.
Apa yang saya saksikan minggu lalu, bagaimana anak saya Jonathan wisuda yang harusnya hampir tak wisuda. Bagaimana anak saya Joseph harusnya jadi wisuda, nyaris hampir tidak wisuda karena dari anak itu sudah bondok. Bagaimana Jonathan dan Kisha juga akan berangkat, dan itu menjadi penyemangat buat saya. Saya bilang saya akan terus meminta Tuhan. Kadang-kadang kita sudah di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah di dalam kita, tapi kita belum minta. Mintalah apa saja, maka akan kuberikan, kata Tuhan. Kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, artinya kehendak Tuhan itu sudah selaras dengan kita. Tak mungkinlah kita meminta hal-hal yang namanya dosa dan kejahatan. Tidak mungkin kita bilang kutuk dia Tuhan. Tidak, karena hati Tuhan ada di hati kita, karena kita menyatu dengan Tuhan seperti pokok dan ranting menyatu dengan Tuhan, sehati, seperasaan, sekehendak. Maka tidak ada kehendak kita, kehendak daging yang akan kita sampaikan menjadi satu permohonan doa. Tapi selagi kehendak-kehendak itu dibaca Tuhan di hati kita adalah kehendak yang selaras dengan kehendak Tuhan, kehendak surga. Tuhan bilang minta apa saja, maka akan kuberi. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi jangan cerita dan katakan kamu murid-murid Tuhan kalau kamu tidak berbuah, kalau kamu tidak pernah berfungsi, dan kalau kamu sendiri tidak pernah menikmati hidup. Biarlah Tuhan yang berbicara dan Roh Kudus yang berbicara di hati setiap kita, dan kita yang tahu siapa kita. Apakah kita ranting yang tidak berbuah itu yang segera akan dipotong? Berbuahlah, berfungsilah, supaya Tuhan tidak memotong kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang atau kapan hari Tuhan menghampiri kita secara pribadi. Kita nggak tahu. Ya, ada yang mati tua, mati muda, mati di kandungan, ada mati tabrakan, mati sakit, mati sehat, mati buah, segala macam. Kita nggak tahu hari Tuhan itu kapan mendatangi kita dan kapan hari Tuhan itu datang ke kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita, umat Tuhan yang ada dalam ruangan ini, bahkan semua telinga yang bisa mendengar, supaya kita belajar tinggal di dalam pokok anggur itu, dan kita menjadi ranting yang berbuah, dan ranting yang mau dibersihkan oleh firman. Berarti kita membersihkan hidup kita seturut dengan firman. Nggak buat dosa, ya, nggak usah dibeberkan lah dosa-dosa apa. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita apa yang menjadi dosa-dosa kita, karena kita tidak bisa menyatakan kita benar dengan ukuran kebenaran kita sendiri, tapi kita harus menyatakan kita benar dari standar kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita lemah seperti Filipus, walaupun kita pernah lemah dan pernah salah seperti Petrus, kita pernah salah seperti Thomas dan yang lain-lain, tidak masalah sama Tuhan, asal kita mau terus dibaharui. Seperti Paulus berkata, biarlah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, satu saya ajak renungkan. Siapakah di antara kita yang hari ini adalah ranting yang tidak berbuah itu? Hati-hati, Tuhan akan potong, dan kekeringan akan terus melanda hari-hari kita. Kegesangan, hilang damai sejahtera, tidak ada hal-hal baik. Siapakah di antara kita yang hari ini adalah ranting yang basah ini? Yaitu ranting yang selalu berbuah. Padahal satu pokok toh, sama-sama Tuhan Yesusnya kan. Tapi yang sebelah sini berbuah, yang sebelah sini nggak berbuah. Sama pendetanya toh, sama firman yang didengar. Bahkan firman ibadah raya 1 dan 2 sama, tapi yang ini bertumbuh, yang ini tidak. Yang ini simulison, yang ini menjadi seperti malaikat. Oke, bisa paham? Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dan berusaha membersihkan orang-orang yang ada di depan matanya, di sekelilingnya, ada yang bertumbuh berbuah menjadi pengikutnya, ada yang terus-menerus menganiaya Tuhan. Siapakah kita? Apakah kita ranting yang bakal dipotong dan semakin besar?
ranting yang luka, siaplah terus dibersihkan Tuhan, supaya buahmu semakin lebat, supaya engkau semakin berfungsi dan kau boleh semakin menikmati hidup.